Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali majelis kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, baik kenikmatan yang berkaitan dengan maslahat dunyawiyah kita, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Terlebih kenikmatan yang berkaitan dengan kemaslahatan agama kita, berupa nikmat hidayah, nikmat taufik untuk bisa berjalan di atas jalan-jalan kebaikan, diistiqamahkan di atas ketaatan, diistiqamahkan di atas amal saleh. Ini adalah nikmat yang sangat besar, yang nilainya jauh lebih baik daripada nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bukakan untuk kita semuanya nikmat-nikmat yang lain yang belum kita dapatkan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan secara sempurna
kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-24 dari bulan Dzulqa'dah di tahun 1446 Hijriah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaih rahmatan wasi'atan. Di kesempatan pagi hari ini kita masuk pembahasan yang berkaitan dengan salat al-istisqa. Jadi antara ibadah yang disyariatkan di dalam Islam, ada ibadah yang bernama al-istisqa'u. Istisqa itu bentuk masdar di dalam bahasa Arab yang merupakan kata masdar dari fiil istasqa, yastasqi, istisqaan. Maknanya adalah talabu as-saqi, talabu as-saqi, ya. Di antara makna wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan di dalam bahasa Arab, ya, di antara maknanya adalah talab, meminta sesuatu, ya, meminta sesuatu. Contohnya istaghfara yastaghfiru istighfaran, artinya talabul maghfirah. Jadi meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wazannya istaf'ala. Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Artinya talabul maghfirah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata ista'dzana, yasta'dzinu isti'dzanan, yakni talabul idzn, meminta izin. Isti'dzan artinya meminta izin, ya. Ini juga sama wazannya istaf'ala, ya. Maka demikian pula dengan kalimat istisqa atau lafaz istisqa, wazannya istaf'ala, ya. Istasqa yastasqi istisqaan, artinya talabus saqi, minta untuk diturunkan air hujan dari langit, ya. As-saqi yakni al-ma, al-matar, ya. Ketika kita istisqa, artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyegerakan turunnya air hujan. Dan salat istisqa ini, ya, sebabnya karena kekeringan yang berkepanjangan. Ketika ya kaum muslimin ditimpa kemarau panjang, ya, air sudah surut, ya, manusia berhajat kepada air karena nggak mungkin kita bisa hidup tanpa adanya air, ya. Kita butuh air dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, tanpa ada air maka nggak ada kehidupan. Ya. Maka syariat mengajarkan kita sebagai orang-orang beriman, ketika kita dihadapkan dalam kondisi paceklik, ya kemarau panjang, sekian lama tidak turun air hujan, ya mata-mata air kering, ya sungai-sungai mengering, maka disyariatkan bagi orang-orang beriman untuk melakukan salat istisqa, meminta air hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jumhur para ulama berpendapat bahwasannya salat istisqa itu hukumnya sunnatun muakkadatun. Ya, salat istisqa itu hukumnya sunnatun muakkadatun. Berdasarkan hadis yang akan kita baca nanti, ya dari hadis Abdullah bin Asim Al-Mazini radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nanti kita bacakan hadisnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan fi'ilnya, dengan perbuatannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat istisqa ketika terjadi kemarau panjang, ya, dan manusia berhajat dengan air, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat istisqa. Dan kaidah para ulama mengatakan bahwasannya al-aslu fi af'alin nabi annaha tadullu 'ala sunnah. Al-aslu fi af'alin nabi annaha tadullu 'ala sunnah. Ya, hukum asal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-af'al al-mujarradah, ya, sebatas perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum asalnya menunjukkan sunnah. Ya, menunjukkan bahwasanya apa yang Nabi perbuat itu sunnah. Dari sini jumhur para ulama mengatakan bahwasanya salat istisqa termasuk salat yang disunnahkan, ya, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Iya. Adapun waktu pelaksanaan dan tata caranya, kaifiyat salat istisqa, maka waktu dan kaifiyatnya sama sebagaimana halnya salat untuk 2 hari raya. Ya, salat istisqa waktunya sama sebagaimana kita melaksanakan salat hari raya, Idul Fitri ataupun Idul Adha, yakni di waktu duha. Ya, di waktu duha. Demikian pula kaifiyatnya. Tata cara salat istisqa itu sama halnya sebagaimana kaifiyat atau tata cara salat 2 hari raya. Ya, 2 rakaat, 7 kali takbir di rakaat yang pertama, kemudian 5 kali takbir di rakaat yang kedua, dan bacaan salatnya dijaharkan, dikeraskan. Ya. Kemudian setelah selesai salat disunnahkan untuk berkhutbah, Ya, ini dari sisi waktu dan kaifiyat salat istisqa. Jadi waktunya di waktu duha dan kaifiyatnya sama dengan kaifiyat salatul idain, salat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. 2 rakaat dengan salat jahriyah. Rakaat yang pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir, ya, sebelum Al-Fatihah. Ya, kemudian setelah salat maka disunnahkan untuk berkhutbah, memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan kezaliman mereka. Karena di antara sebab tertahannya air hujan
adalah perbuatan dosa dan maksiat ya umat manusia. Ya, di antara sebab tertahannya air hujan adalah karena perbuatan dosa dan maksiat umat manusia. Berdasarkan ya athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Abdullah bin Abbas berkata, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini kama yusalli fil 'idaini." Kata Abdullah bin Abbas, ketika salat istisqa, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebanyak 2 rakaat sebagaimana Nabi salat untuk 2 hari raya. Ini dalilnya. Ya, yang menjelaskan bahwasannya kaifiyat salat istisqa itu sama halnya dengan kaifiyat salat al-idain. Kata Ibnu Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat istisqa, Nabi salat sebanyak 2 rakaat dan beliau salat sebagaimana salat untuk 2 hari raya. Tata caranya sama. Ya, maka di antara sunnah ya untuk salat istisqa kalau memungkinkan maka dikerjakan di tanah lapang, di musalla. Ya, kalau memungkinkan maka dikerjakan di musalla sebagaimana sunnah salat Id dilakukan di musalla, di tanah lapang. Ya. Kemudian keluar ya semua kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, baik anak-anak ataupun dewasa disunahkan untuk keluar menghadiri salat istisqa, menghadap Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangka meminta diturunkan air hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca jemaah yang Allah muliakan 2 hadis yang dibawakan oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'atan. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dari Abdullah bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat istisqa. Ya, Nabi keluar untuk melakukan salat istisqa. Yastasqi. Ya, yakni minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawajjaha ilal qiblah yad'u. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap wajahnya ke arah kiblat. Ya, menghadapkan wajah beliau ke arah kiblat. Sebagaimana ya ketika seseorang salat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangannya ya, sampai-sampai diriwayatkan bahwasannya kedua ya putihnya kedua ketiak Nabi sampai terlihat, saking tingginya ya, saking sungguh-sungguhnya Nabi mengangkat tangan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yura bayadu ibtaihi, sampai tampak ya yakni putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hawwala ridaahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membalik posisi selendang beliau. Rida itu pakaian bagian atas ya, kain untuk menutup bagian pusar ke sampai pundak, itu namanya rida ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya merubah posisi ridanya, selendangnya, yang bagian kanan diletakkan di bagian kiri, yang bagian kiri diletakkan di bagian kanan, dirubah, dibalik posisinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tafaul. Kata para ulama,
sebagai bentuk doa dan sikap optimis, ya, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merubah kondisi kaum muslimin, dirubah ridanya, ya, sebagai bentuk harapan dan juga, ya, sikap optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merubah kondisi kaum muslimin yang tadinya kekeringan yang menjadi turun hujan. Ya, maka ini diantara sunnah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan dalam praktek salat istisqa. Thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat istisqa, Nabi salat sebanyak 2 rakaat, ya, dan Nabi menjaharkan bacaannya, yakni Al-Fatihah dan suratnya dibaca jahar, ya, sebagaimana kita salat Id dijaharkan bacaan Al-Fatihahnya dan bacaan suratnya, ya. Kita ambil faidah dari hadis yang pertama, para jamaah yang Allah muliakan. Jadi antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Asim Al-Mazini radhiyallahu taala anhu wa ardhah, hadis di atas menjelaskan disyariatkannya salat istisqa, ya, disyariatkannya salat istisqa, dan ulama berijma', para ulama bersepakat bahwasannya salat istisqa itu hukumnya mustahab, hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, kecuali Al-Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwasanya istisqa itu cukup dengan doa. Tapi, ya, selain daripada beliau, mayoritas para ulama yang berpendapat bahwasanya salat istisqa perkara yang disyariatkan dan hukumnya disunnahkan, ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Asim Al-Mazini dan juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka salat istisqa itu disyariatkan ketika ada sebabnya, ya, ketika kekeringan, ya, ketika kita butuh dengan air, nggak ada air, ya, maka kita istisqa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menurunkan rahmatnya, ya, berupa air hujan, ya, untuk kehidupan umat manusia. Wallahu a'lam. Faidah yang kedua yang bisa kita ambil juga dari hadis Abdullah bin Asim Al-Mazini, hadis di atas menjelaskan, ya, bahwasannya di antara sunnah di dalam salat istisqa adalah berdoa, ya, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik di dalam sujud atau ketika khutbah, ya, ketika khutbah salat istisqa secara khusus, yakni seorang imam atau khatib disunnahkan, ya, di akhir khutbahnya untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, ya, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menurunkan air hujan. Ya, ini sunnah, ya, ini bagian dari sunnah. Karena di antara adab, ya, di dalam doa adalah seseorang berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Ini di antara adab doa, ya, kita berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Di antara faidah yang bisa kita ambil juga bahwasannya disunnahkan, ya, bagi seorang khatib atau seorang imam di dalam doanya, maka dia mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat kedua tangannya
minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata para ulama, para kaum muslimin, para hadirin yang ikut dalam khutbah tersebut, ya ketika imam berdoa minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin mengaminkan doanya imam dan mereka mengangkat tangan-tangan mereka. Karena disebutkan dalam sebagian riwayat yang lain yang sahih bahwasanya para sahabat yang ikut salat istisqa bersama Nabi, ketika Nabi SAW angkat tangan beliau berdoa minta kepada Allah, maka para sahabat juga mengangkat tangan-tangan mereka. Ya, mereka mengaminkan doa yang Nabi panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengangkat tangan-tangan mereka. Karena di antara ya ada di dalam berdoa, ya seorang mengangkat tangannya, ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memelas di dalam doanya, menunjukkan ya betapa fakirnya kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara faidah juga yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Asim Al-Mazini, bahwasannya ya disunahkan bagi seorang imam atau khatib di dalam salat istisqa untuk merubah posisi ridanya. Kalau dia pakai rida, pakai selendang, ya pakai rida, maka dirubah posisinya. Ya di akhir salat dia rubah posisinya. Ya. Atau dia mengenakan ya semacam apa jubah, ya jubah luar. Ya, kalau kita lihat biasa imam-imam Masjidil Haram itu pakai ya kain putih, pakai ya jubah putih, kemudian ada pelapis luarnya. Ya, ini juga disunahkan kalau seandainya di salat ya istisqa dirubah posisinya, dibalik posisinya. Ya, yang dalam di bagian luar, yang luar di bagian dalam ketika ya selesai salat, sebagai bentuk tafa'ul, ya harapan, sikap optimisme bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan segera merubah kondisi kaum muslimin dari kekeringan menjadi turun hujan, ya dari kekurangan air menjadi kecukupan. Ya, ini sebagai bentuk tafa'ul. Dan ini sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Ya, wallahu a'lam. Demikian pula di antara sunnah di dalam salat istisqa, Nabi keluar. Ya, artinya tidak di masjid. Padahal ada Masjid Nabawi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke sahara, ke tanah lapang, yang menunjukkan bahwasannya sunnah mengerjakan salat istisqa kalau memang memungkinkan. Ada tanah lapang yang cukup, maka sunnahnya, afdalnya dikerjakan di tanah lapang. Karena dahulu Nabi seperti itu. Ya beliau tidak salat di Masjid Nabawi, tapi Nabi mencari tanah lapang, ya salat di tanah lapang tersebut bersama kaum muslimin untuk salat istisqa, minta air hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang kedua, para jamaah yang Allah muliakan, di antara hadis yang penulis bawakan terkait dengan salat istisqa atau babul istisqa, Al-Imam membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, seorang sahabat yang dikenal dengan julukan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Anas bin Malik ya berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir sekitar 10 tahun. Ya, selama Nabi di kota Madinah. Ya, sampai beliau wafat, Anas bin Malik berkhidmat ya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik dikenal dengan
ya julukan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Dan ini syaraf, ini kemuliaan ya yang dimiliki oleh Anas bin Malik, karena tidak semua orang bisa menjadi khadim bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara fadilah, di antara manqabah, di antara keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Anas bin Malik menceritakan apa yang beliau alami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini terjadi ketika Nabi sedang berada di atas mimbar, sedang berkhutbah di hari Jumat. Kata Anas bin Malik, anna rajulan dakhala al-masjida yawmal jum'ati min babin kana nahwa daril qadha. Ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid. Masjid apa di sini? Masjid apa? Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ya, ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid yaumal jum'ati, di hari Jumat. Min babin, dari satu pintu, kana nahwa daril qadha, yang dahulu pintu ini ada ya di arah rumahnya Umar bin Khattab, ya dari arah rumah Umar bin Khattab. Dulu ya rumah Umar ini di kalangan para sahabat dikenal dengan nama Darul Qadha. Ya, Darul Qadha artinya rumahnya Umar bin Khattab, di sebelah barat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rumahnya Umar dikatakan dengan Darul Qadha? Para ulama kita menjelaskan, rumah Umar bin Khattab dinamakan dengan Darul Qadha dari kata qadha yaqdi ad-dain, yakni melunasi hutang. Ya, qadha yaqdi dainan, artinya melunasi hutang. Dikatakan Darul Qadha karena dahulu rumah Umar bin Khattab dijual. Ya, Umar punya rumah di sebelah barat Masjid Nabawi, kemudian dijual ya untuk melunasi hutang beliau. Ya, setelah wafat dijual untuk melunasi hutang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka dikenallah rumahnya Umar dengan istilah Darul Qadha, yakni rumah yang dijual untuk melunasi hutangnya Umar. Ya, karena mungkin itu diantara peninggalan Umar bin Khattab, dan Umar punya hutang. Maka diantara hak harta seseorang ketika dia meninggal dunia, sebelum dibagikan kepada ahli waris, yang lebih utama dibayarkan dulu apa? Hutangnya. Ya, kalau masih ada sisa maka diberikan kepada ahli waris. Ya, kalau nggak ada sisa, selesai buat hutang semuanya, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, berarti nggak dapat warisan. Ya, tapi kalau masih ada sisa, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau ternyata nggak ada sisa, hanya pas buat bayar utangnya, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, maka masuk laki-laki ini dari arah barat, ya, dari arahnya rumah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtub. Ketika laki-laki itu masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berkhutbah, sedang melakukan khutbatul Jum'ah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Laki-laki ini masuk, kemudian langsung ya menghadap ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berdiri. Jadi dia berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
berdiri menghadap ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thumma qal, kemudian laki-laki tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwalu wanqata'atis subul." Wahai Rasulullah, harta-harta kita sudah binasa, ya, dan jalan-jalan terputus. Ini kita nggak bisa kemana-mana ya Rasulullah. Ya, harta benda kita habis, ya, kendaraan-kendaraan kita juga nggak bisa pada jalan, ya, karena nggak ada air, ya, ternak kami habis, tumbuhan kami habis ya Rasulullah, ya, tunggangan kami juga nggak bisa jalan karena mereka kehausan karena nggak ada air, nggak bisa digunakan safar jauh karena nggak ada air ya Rasulullah. Fad'ullaha yughithna, maka tolong doakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita, agar Allah segera menurunkan hujan untuk kita ya Rasulullah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menurunkan air hujan untuk kita ya Rasulullah. Kata Anas bin Malik, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Mendengar permintaan sang laki-laki tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat kedua tangan beliau, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi dalam posisi apa? Sedang khutbah. Ya. Tapi Nabi mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permintaan sang laki-laki tersebut. Padahal beliau sedang khutbah. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengangkat kedua tangan beliau, ya, sampai terlihat ini ketiak beliau. Tsumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah tolong kami, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Allahumma aghithna, ya Allah tolong kami, ya Allah turunkan hujan untuk kami. Allahumma aghithna, ya Allah tolong kami, ya Allah turunkan hujan untuk kami. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah tolong kami, ya Allah turunkan hujan untuk kami ya Allah. Ya. Ini diantara doa yang disunnahkan untuk kita baca ketika kita istisqa, ketika kita minta hujan. Ini doa di antara doa terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada orang-orang beriman ketika dia istisqa, minta air hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah tolong kami, ya Allah tolong kami, ya Allah tolong kami, ya Allah turunkan hujan untuk kami, ya Allah turunkan hujan untuk kami, ya Allah turunkan hujan untuk kami. Kata Anas, lihat betapa mustajabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebatas Nabi minta kepada Allah, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, langsung Allah ijabah doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah. Kata Anas, fala wallahi ma nara fis samai min sahabin wala qaza'ah. Demi Allah, ya, sebelum Nabi berdoa, langit benar-benar terang, gak ada awan satupun. Ya, langit sangat cerah, gak ada sahab, gak ada kumpulan awan, gak ada awan yang besar dan juga gak ada awan yang kecil. Benar-benar bersih langit itu, gak ada awan sama sekali. Ya, kata Anas, wallahi demi Allah, kami tidak melihat di atas langit itu ada awan. Ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah minta diturunkan hujan, langit benar-benar bersih, gak ada awan sama sekali. Ya, cuaca sangat terik, ya, sangat panas. Wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala dar. Ya. Dan antara kami dengan gunung Sala', ya, salah satu gunung di kota Madinah, Sal'un,
bukan Gunung Salak ya. Kalau Salak bukan di Madinah. Ini Sala'. Ya, Sal'un. Ya, bukan Gunung Salak ya, tapi Sala'. Sin lam ain. Ya, salah satu gunung ya besar di kota Madinah. Namanya ya Gunung Sala'. Kata Anas, tidak ada ya antara kami dan Gunung Sala' itu di kota Madinah gak ada rumah ya sama sekali. Ma bainana wa baina Sal'in min baitin waladar. Ya, artinya tanah lapang. Ya, tanah lapang. Ya, antara kami dengan Bukit Sala' atau Gunung Sala' itu gak ada rumah. Kita di tanah lapang. Ya, di tengah gurun pasir yang sangat luas. Kata Anas, fatala'at min waraihi sahabatun mithlu turs. Kemudian enggak berselang lama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, datanglah muncul tiba-tiba awan kecil. Ya. Muncul sepotong awan mithlu turs. Turs itu tameng, ya, perisai. Orang kalau bertempur dulu, ya, satu bawa senjata, satu bawa apa? Bawa tameng. Itu namanya turs. Ya, kata Anas, yani di tanah lapang itu nggak ada rumah. Ya. Maka kami lihat dengan jelas di balik gunung itu, setelah Nabi berdoa tiba-tiba datang, ya, sepotong awan sebesar tameng muncul. Falamma tawassatat as-samaa intasharat thumma amtarat. Ya. Datang awan, ya, yang dari kejauhan sebesar tameng. Ya. Kemudian semakin mendekat ketika tepat di atas kami, ya. Ketika tepat di atas kami, kemudian awan ini ya terpencar. Intasyarat, awan ini terpencar, thumma amtarat, kemudian awan itu menurunkan air hujan. Subhanallah. Ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana doa yang Nabi panjatkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika datang seorang laki-laki minta air hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta didoakan oleh Nabi, dan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ijabah langsung apa yang Nabi minta. Ya, ini menunjukkan betapa mustajabnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi orang-orang beriman. Ya, semakin hatinya bersih, jemaah yang Allah muliakan, semakin lisannya mustajab ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun semakin kita kotor hati yang kita miliki, semakin banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka semakin jauh doa yang kita keluarkan dari lisan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara terbaik agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membersihkan diri dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hijab terbesar, ya, yang menghalangi terkabulnya doa adalah dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah tentang seorang laki-laki yang Nabi sebutkan, yang dia ya seorang musafir berjalan, ya, menempuh jarak yang jauh, kondisi badan yang yakni lusuh, ya, rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, ya, pakaiannya juga berdebu. Kemudian dia mengangkat tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan asma Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kata para ulama, laki-laki yang Nabi sebutkan tersebut secara zahir dia mengumpulkan sebab-sebab ijabah doa.
ya, dalam kondisi safar, dalam kondisi kelemahan seorang hamba, ya, kemudian dia angkat tangannya minta kepada Allah, dia bertawassul dengan menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini semua adalah adab di dalam doa. Di antara asbab ijabatid doa, di antara sebab terkabulnya doa seorang hamba. Namun kenapa doanya enggak terkabul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Namun sangat disayangkan kata Nabi, ya, sebab-sebab ijabah doa yang dia lakukan tidak didukung dengan, ya, makanannya, minumannya, pakaiannya. Dia makan dari harta yang haram, dia minum dari harta yang haram, ya, dia pakai pakaian dari harta yang haram, ya, tubuhnya tumbuh dengan harta yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya terkadang ketika kita sudah berusaha mengumpulkan asbab ijabah doa, selama, ya, jiwa kita penuh dengan dosa dan maksiat, ya, maka dikhawatirkan inilah yang menjadi hijab antara doa kita dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban orang-orang beriman senantiasa bertaubat, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar doa yang dia panjatkan kepada Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Anas, ketika awan itu sampai di atas kepala kita, di tengah-tengah kita, maka dia pun menyebar dan turun air hujan. Qala, kemudian Anas, ya, berkisah lagi. Setelah kejadian, ya, di hari Jumat tersebut, Anas mengatakan, fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan. Demi Allah, ya, sampai pekan depan kami nggak lihat matahari lagi. Artinya apa? Selama 1 pekan hujan terus menerus. Ya. Ketika Nabi minta kepada Allah turunkan air hujan, 1 pekan Allah kasih air hujan. Ya. Kata Anas, kami nggak pernah melihat matahari lagi setelah hari itu sampai pekan kemudian. Ya, sabtan dari kata sabtu, as-sabtu. Maksudnya, ya, kalau orang kita bilang seminggu. Ya, kalau orang Arab sesabtu. Ya. Artinya sepekan. Ya. Orang Arab kalau mengungkapkan 1 pekan biasanya Jumat atau Sabtu. Ya, Jumat atau Sabtu. Ya, 1 Jumat, ya, artinya 1 pekan. Atau 1 Sabtu artinya 1 pekan. Kalau kita orang bilang apa? 1 minggu, ya, seminggu. Artinya sepekan. Kata Anas, 1 pekan kami nggak lihat lagi matahari. Dari Jumat itu ketika Nabi minta air hujan Allah turunkan, seminggu kemudian matahari nggak pernah muncul, ketutup awan. Ya, jadi hujan terus menerus. Qala, kata Anas, thumma dakhala rajulun min dzalikal babi fil jum'atil muqbilah. Kemudian di Jumat, ya, depannya, setelah tepat 1 pekan dari Jumat ke Jumat, ya, dia datang di hari Jumat ketika Nabi sedang berkhutbah. Maka di Jumat berikutnya masuk lagi seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki dari pintu yang sama, dari, ya, bab Daril Qadha, dari pintu arah rumahnya Umar bin Khattab. Dia masuk dari pintu yang sama di hari Jumat, ya, pekan depannya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub. Persis dia masuk juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ya. Persis dia masuk di saat Nabi sedang khutbah Jumat. Fastaqbalahu, maka dia pun menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qa'iman, dalam kondisi berdiri. Ya, dia berdiri
menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul. Ya Rasulullah, harta-harta kami binasa, harta benda kami habis ya Rasulullah, jalan-jalan terputus ya Rasulullah. Ya, fad'ullaha yumsikha anna, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencukupkan air hujan ini untuk kami. Ya, agar Allah yakni memberhentikan air hujan ini untuk kami ya Rasulullah. Lihat, sebelumnya minta diturunkan hujan, Allah kasih hujan, kemudian minta lagi agar Allah hentikan air hujan tersebut. Ya, ya Rasulullah, harta benda kami habis karena kebanjiran. Ya, karena kebanjiran, akhirnya kami kehilangan apa yang kami miliki. Kalau sebelumnya habis karena kekeringan, ya kemudian setelah turun air hujan, harta benda kami habis karena kebanjiran. Maka mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menahan air hujan ini, agar jangan sampai menghabiskan semua yang kami miliki ya Rasulullah. Qala, kata Anas, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, maka Nabi pun kembali mengangkat kedua tangan beliau, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, Nabi sebutkan di dalam doanya, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadh-dhirab wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Ini diantara doa yang disunnahkan kalau kita mendapatkan hujan yang cukup deras dan kita khawatir justru akan mendatangkan kemudaratan. Ini doanya. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadh-dhirab wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, turunkanlah air hujan ini ya di sekitar kami. Turunkanlah air hujan ini di dataran-dataran tinggi. Ya, di bukit-bukit, di perut-perut lembah dan tempat ya tumbuhnya pohon-pohon dan tanaman. Yakni letakkan air hujan ini di tempat-tempat yang sesuai, di tempat-tempat yang bermanfaat. Ya, tidak semuanya ditumpahkan ke kami yang berakibat memudaratkan apa yang kami miliki. Ya, minta disebar ya di tempat-tempat yang memang sesuai. Ya, di dataran tinggi, ya di lembah, di tempat-tempat tumbuhnya pohon, tanaman, agar ya terserap oleh pohon-pohon tersebut. Ini di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan untuk kita baca ketika kita mendapatkan hujan cukup lebat dan dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang memudaratkan kehidupan kita. Maka Nabi doa dengan doa tersebut. Kata Anas, fa'aqla'at. Akhirnya setelah Nabi berdoa, hujan pun reda. Ya, hujan pun reda. Wa kharajna namshi fis syamsi. Ya, dan ketika kami selesai salat Jumat, kami keluar dalam kondisi ya mendapatkan cahaya matahari. Yang seminggu sebelumnya enggak pernah ada matahari. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali minta kepada Allah, kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung ya hujan reda. Ya, kemudian matahari yang awalnya tertutup langsung ya terbuka lagi. Ini menunjukkan betapa mustajabnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa kuatnya doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan tersebut. Qala Syuraik atau qala Syarik, berkata Syarik ya, yakni rawi yang meriwayatkan dari Anas hadis tersebut,
Fasa'altu Anas ibn Malik, ahuwa rajulul awal. Aku bertanya kepada Anas, ya, tentang sosok laki-laki yang kedua ini, yang datang di Jumat yang kedua, minta diberhentikan air hujan. Wahai Anas, apakah sosok laki-laki yang datang di Jumat yang kedua sama dengan yang minta air hujan sebelumnya? Ya. Apakah laki-laki yang menghadap kepada Nabi minta diberhentikan air hujan, ya, adalah sosok yang sama di pekan yang sebelumnya yang minta kepada Nabi agar Allah turunkan air hujan? Kata Anas, la adri, saya enggak tahu. Apakah orangnya sama atau beda, saya enggak tahu. Ya, ini menunjukkan amanahnya para sahabat dalam menukilkan riwayat. Ketika mereka enggak tahu, mereka jawab la adri. Ya, mereka tidak mengira-ngira, kayaknya sama. Ya, enggak pakai kayaknya. Ya, perasaan sama, enggak pakai perasaan. Ya, kalau mereka enggak tahu, la adri, jawab enggak tahu. Menunjukkan keadilan para sahabat. Ya, ketakwaan para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditanya tentang hal-hal yang mereka enggak tahu, mereka jawab la adri. Enggak berat bagi mereka mengatakan enggak tahu. Ya, enggak pakai perasaan. Perasaan saya kayaknya mah sama. Kayaknya mah sama. Kalau kayaknya berarti enggak yakin. Ya. Kalau enggak yakin, imma dzan ghalib imma waham. Tapi kebanyakan waham. Ya, bukan lagi persangkaan kuat, tapi ya menerka-nerka. Ya, wallahu a'lam. Tapi kita ambil pelajaran, jamaah yang Allah muliakan, dari hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Di antara faidah yang bisa kita ambil juga dari hadis yang kedua, dari hadis Anas bin Malik, yang pertama adalah bolehnya jemaah, ya, di dalam salat Jumat berbicara dengan khatib kalau ada hal-hal yang sifatnya mendesak. Ya, diperbolehkan. Al-mukalamah, berbicara, ya, antara jamaah dengan al-khatib kalau ada hal-hal yang sifatnya, ya, darurat, sifatnya mendesak. Sebagaimana kisah laki-laki tersebut berbicara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kata para ulama, ketika ada hal-hal yang sifatnya darurat dan mendesak, sangat penting, maka boleh, ya, seorang makmum, seorang jamaah menyampaikan sesuatu kepada imam. Diperbolehkan. Sebagaimana kisah laki-laki tersebut yang mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi turuti apa yang dia minta. Ya, Nabi turuti apa yang dia minta. Maka ini mimbabil istitsna. Ya, mimbab pengecualian. Karena hukum asalnya ketika khatib berkhutbah maka jemaah diam. Jamaah diam, mendengar dengan seksama khutbah yang disampaikan. Namun, ya, ketika ada hal-hal yang sifatnya memang sangat mendesak, sangat darurat, maka diperbolehkan bagi jamaah untuk menyampaikan sesuatu kepada khatib meskipun dia sedang berkhutbah di atas mimbar. Diperbolehkan. Ya, dan ini sekali lagi mimbab ad-darurah. Ya, hukum asalnya kalau enggak ada sesuatu yang urgent, yang penting, maka kita mendengar dengan seksama. Ya, karena mendengarkan khutbah Jumat hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib bagi orang-orang yang menghadiri salat Jumat. Wallahu a'lam. Kemudian faidah yang kedua dari hadis Anas bin Malik. Ya. Hadis di atas menjelaskan juga salah satu metode istisqa. Salah satu metode istisqa, yakni berdoa di saat khutbatul Jumu'ah. Berdoa di saat khutbatul Jumu'ah. Dari sini para ulama kita menjelaskan bahwasannya tata cara istisqa itu ada 3 macam secara umum. Ya, secara global tata cara istisqa itu ada 3 macam.
Ya. Yang pertama bisa dilakukan ya dengan salat istisqa secara khusus. Ya. Bisa dilakukan dengan cara salat istisqa secara khusus. Ini sudah kita bahas di hadis yang pertama. Cara yang kedua, istisqa bisa dilakukan ya dengan berdoa di saat khutbatul Jum'ah. Ya, di sela-sela ibadah salat Jumat. Ya, seorang khatib, seorang imam berdoa. Ya, ketika dia berkhutbah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan air hujan. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, yakni orang-orang beriman masing-masing berdoa secara pribadi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa mereka. Ya. Baik di dalam salat ataupun di luar salat. Ketika kita sujud, kita istisqa. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Atau di tahiyat akhir sebelum kita salam, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di luar salat. Ya, di waktu sahur, ya, ba'da asar, di waktu Jumat, di antara waktu terbaik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar diturunkan air hujan. Ini 3 metode di dalam meminta air hujan atau istisqa. Yang pertama dengan melakukan salat istisqa. Yang kedua, ya berdoa, ya seorang khatib di dalam salat Jumat, ya dia doa kepada Allah. Di dalam khutbahnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan air hujan. Yang ketiga, doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin. Ya, secara pribadi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta diturunkan air hujan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Faedah yang berikutnya yang ketiga, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik. Hadis di atas menjelaskan disyariatkannya raf'ul yadain, ya mengangkat kedua tangan di dalam doa istisqa. Di dalam ya doa istisqa. Ketika seorang muslim ya berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya contohkan. Ya beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan. Dan ini di antara adab kata para ulama di dalam berdoa. Ya, di dalam berdoa. Faidah yang keempat, di antara faidah hadis Anas bin Malik, hadis di atas menjelaskan mukjizat. Di antara mukjizat kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menunjukkan mukjizat di antara mukjizat kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan benarnya kenabian yang beliau dakwahkan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah secara langsung doa yang Nabi mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di 2 Jumat berturut-turut. Jumat yang pertama ketika Nabi minta diturunkan air hujan, Allah langsung turunkan air hujan. Padahal sebelumnya kondisi sangat panas, sangat terik, gak ada awan sama sekali. Tapi ketika Nabi minta Allah turunkan air hujan, langsung datang awan. Ya, kemudian bergerak dan menurunkan air hujan. Ya. Pada saat itu juga ini menunjukkan ya betapa mustajabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di Jumat yang kedua
Ya setelah 1 pekan tidak ada matahari karena terhalang mendung, terhalang awan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah untuk diberhentikan air hujan, maka langsung berhenti. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, matahari yang awalnya tertahan karena awan, kemudian tampak lagi, kemudian terlihat lagi, ya muncul lagi sinar matahari. Ini menunjukkan betapa ya mustajabnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara mukjizat. Di antara mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mukjizat tapi itu banyak. Ya, di antaranya doa yang dipanjatkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah berupa apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Mukjizat yang paling besar yang menjelaskan kebenaran risalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diturunkannya Al-Qur'anul Karim kepada beliau, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah bagi umat manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang kelima, di antara faidah yang bisa kita ambil adalah anjuran untuk mengambil sebab, al-akhdhu bil asbab, ya, di dalam mencari kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Anjuran untuk al-akhdhu bil asbab, anjuran untuk mengambil sebab, ini berikhtiar, ya, di dalam mencari sesuatu yang bermaslahat untuk kita atau menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa memudaratkan. Maka nggak cukup seseorang bertawakal kepada Allah tanpa mengambil sebab, ya, nggak cukup kita berpangku tangan, saya mah yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah takdirkan saya dapat rezeki, pasti dapat rezeki, ya. Kemudian nggak bekerja, kemudian nggak ikhtiar, nggak mengambil sebab, maka ini bukan orang tawakal namanya, tapi orang apa? Orang malas. Ya, orang yang malas berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena antara keimanan orang-orang beriman dengan takdir dan ikhtiar mencari sebab adalah dua hal yang saling melazimi. Ya. Dua hal yang saling melazimi. Kita yakin, kita beriman bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan maknanya kita nggak ada ikhtiar di dalam mencari yang terbaik. Ya, di dalam mencari ma'isyah, di dalam mencari kemaslahatan, di dalam menghindar dari kemudaratan. Ya. Kalau seseorang hanya bersandar dengan takdir, kemudian nggak ada ikhtiar untuk mencari yang manfaat, menghindar dari yang mudarat, maka rusak kehidupan ini. Ya, rusak kehidupan ini. Ya, seseorang yakni dia bawa kendaraan, ya, dia bawa kendaraan, naik motor, ya, dia pacu sekencang-kencangnya motor itu. Dia katakan saya tawakal sama Allah. Ya, kalau Allah takdirkan saya selamat, sekencang apapun saya bawa motor, insya Allah saya selamat. Ini orang namanya orang apa? Orang majnun. Iya. Ini orang nggak paham konsep takdir. Ya, tapi dia berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bawa yakni motor sambil merem. Ya, saya tawakal sama Allah. Saya yakin sama Allah. Allah akan jaga saya. Kalau seandainya Allah takdirkan saya selamat, saya yakin pasti selamat. Kalau Allah takdirkan saya celaka, saya pasti celaka. Ya, akhirnya dia bawa motor sambil apa? Tutup mata, ya merem. Ya, padahal dia ini manusia biasa. Ya. Akhirnya dia bawa motor, ya,
Jadi membahayakan pihak lain. Ya, maka ini konyol namanya. Ya. Maka keyakinan orang-orang beriman terhadap takdir, bahwasannya yang baik dan yang buruk telah Allah catatkan atas kita, tapi bukan maknanya kita tidak mengambil ikhtiar mencari yang bermanfaat, menghindar dari yang mudarat. Ya. Lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang, ya. Nabi pakai apa? Baju perang. Ini bagian dari ikhtiar beliau. Ya. Meskipun Nabi yakin kalau seandainya sudah Allah tetapkan beliau terkena, beliau terkena. Tapi orang-orang beriman diperintahkan untuk berikhtiar mencari takdir yang terbaik. Kalaupun seandainya kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, baru kita katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Setelah seseorang berusaha mencari yang terbaik, ikhtiar yang maksimal, ya, kemudian dia tertimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, baru dia mengucapkan, ya, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi ini diucapkan setelah ikhtiar maksimal. Ya. Kita sudah berusaha untuk apa? Safety, naik kendaraan, enggak ngebut, kita ikut aturan. Lampu merah kita berhenti, lampu hijau kita jalan. Ya. Kemudian kita ya jalan juga dengan kecepatan sedang, ya enggak terlalu ngebut. Ya. Kita jalan hati-hati, qaddarallah, kena sudut dari belakang. Ya sudah, qaddarallah wa ma syaa fa'al, mau gimana lagi? Berarti ini sudah dicatatkan oleh untuk saya. Ya. Tapi seseorang dia ngebut ya di atas kecepatan 150 km per jam. Ya. Kemudian setelah terjadi ini kecelakaan, dia mengucapkan ini sudah takdir Allah. Ya. Dari mana Anda tahu? Ya. Sebelum kejadian Anda nggak tahu. Ya. Tapi orang-orang beriman diperintahkan untuk berikhtiar mencari sebab keselamatan. Ya, maka ikuti rambu lalu lintas. Ini bagian dari prinsip beragama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan konsep tawakal, Nabi gambarkan dengan apa? Dengan seekor burung. Ketika Nabi ya menjelaskan konsep tawakal orang-orang beriman, Nabi gambarkan tawakal itu dengan konsep seekor burung yang mencari rezeki, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan kalian rezeki. Kalau tawakal kalian benar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti berikan kalian rezeki, gak mungkin tidak. Selama tawakal kalian benar, gak mungkin Allah gak kasih rezeki, kata Nabi. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung bukan mukallaf, ya, bukan ya pihak yang dibebani syariat, tapi Allah kasih dia rezeki karena burung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana bentuk tawakalnya seekor burung. Kata Nabi yang mulia, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu dengan instingnya yang Allah berikan kepada dia, ketika dia perut lapar, dia cari keluar. Di pagi hari keluar dalam kondisi perut kosong, cari ya anugerah Allah Subhanahu wa taala, cari biji-bijian, ya, cari makanan, ya dengan kedua sayapnya dia ikhtiar keluar, enggak berpangku tangan. Ya. Kemudian di sore hari ketika dia kembali ke sarangnya, dia kembali dalam kondisi perut apa? Perut penuh. Dalam kondisi kenyang. Ini menunjukkan bahwasanya konsep tawakal itu bukan berpangku tangan. Konsep tawakal itu bukan malas-malesan. Tapi orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, dia yakin bahwasanya segala sesuatu ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dia adalah al-akhdhu bil asbab. Kewajiban dia adalah mengambil sebab. Ya, kalau kita ingin sehat, ya olahraga maksimal, asupan makanan diperhatikan.
Ini bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat ya di perjalanan, maka ikuti rambu lalu lintas. Ya. Jangan membahayakan pihak lain dan seterusnya. Maka hakikat orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyatukan antara i'timad, ya, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, apapun hasil akhirnya, maka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak lepas untuk berikhtiar mencari sebab yang terbaik. Ini orang tawakal. Ya, orang yang bertawakal. Ya. Maka Islam mengajarkan seperti itu. Lihat ya sosok laki-laki tadi, ketika dia yakni mendapatkan kemarau panjang, ya harta bendanya habis karena kekeringan, dia mengambil sebab, ya, mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia tahu bahwasanya Nabi adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Doanya sangat mustajab, maka dia minta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah. Ya. Dia minta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman ya, di dalam mencari rezeki, di dalam mencari kemaslahatan, di dalam menghindar dari kemudaratan, harus disertai dengan ikhtiar dan mengambil sebab. Gak cukup sebatas berpangku tangan dengan alasan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bis-shawab. Baik, faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik, faedah yang keenam adalah bolehnya ya seseorang minta doa atau minta didoakan ya kepada seseorang yang kita yakin akan kesalihan dan ketakwaan orang tersebut. Ya, minta didoakan kebaikan atau minta didoakan agar terhindar dari keburukan dari seseorang yang kita ya yakin secara zahirnya dia orang yang saleh, secara zahirnya dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana ya, sebagian sahabat mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar dihindarkan dari kemudaratan. Dari sini kata para ulama boleh ya bagi seseorang untuk ya minta didoakan selama dia orangnya ada masih hidup dan kita bisa komunikasi dengan orang tersebut, minta didoakan ya kebaikan untuk kita, maka tidak mengapa. Ya, selama orangnya masih hidup, masih ada. Adapun setelah meninggal dunia maka enggak boleh. Ya. Enggak boleh kita datang ke kuburannya, "Mbah, ya tolong doakan sama Allah ya agar usaha saya lancar." Kalau dia sudah meninggal dunia enggak boleh. Tapi kalau masih hidup maka boleh selama dia ya orangnya baik, orangnya saleh, orangnya bertakwa, ya dalam persangkaan kita, ya maka boleh kita minta didoakan oleh orang semacam itu. Ya, sebagaimana para sahabat ya dahulu mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam shawab. Ini yang bisa kita bahas para jamaah yang Allah muliakan di kesempatan pagi. Nah, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini sampai menjelang siang hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi pembuka pintu-pintu keberkahan dalam kehidupan kita, menjadi wasilah yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala.
dan kita berlindung kepada Allah dari segala macam ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.